Seorang karyawan wanita mengalami nasib kurang mengenakan karena harus mengalami kejadian mistis di hotel tempat dia menginap. Sosok yang mengganggunya adalah pocong yang muncul di dalam kamar hotel. Tapi ternyata yang dialami oleh wanita ini adalah kejadian yang sama sekali tidak terbukti. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kita sebut saja nama wanita ini Nina. Nina adalah seorang perempuan, usianya 25 tahun. Dia bekerja di sebuah perusahaan multinasional selama hampir 6 tahun. Cukup lama ya teman-teman. Karena dia tekun dan juga rajin dalam melakukan tugasnya, Nina ini cukup diandalkan untuk mengatur hal-hal penting di perusahaannya. Menurut keterangan dari teman-temannya, Nina itu seorang pekerja keras yang sering banget bekerja sampai lupa waktu. Istilahnya seorang workaholic. Apalagi saat ini Nina mendapat jabatan baru sebagai project assistant di perusahaan itu. Sampai suatu hari, atasan kantor Nina secara mendadak berencana mengadakan acara gathering bagi seluruh karyawan. Atasan Nina ingin acara gathering itu dilakukan selama 2 hari di hotel yang dapat menampung seluruh karyawan perusahaan, yang jumlahnya cukup banyak. Udah bisa ditebak teman-teman, Nina langsung mendapatkan tugas untuk mengatur semuanya. Mulai dari menentukan hotel tempat acara, memilih transportasi, memilih konsumsi, menyusun jadwal acara saat pertemuan. Pokoknya semua hal dari hal besar sampai hal kecil agar pertemuan itu dapat berlangsung dengan meriah. Dan Nina cuma diberikan waktu 1 minggu untuk mengatur semuanya. Disinilah kejadian aneh terjadi saat Nina melakukan survei ke salah satu hotel yang akan dijadikan tempat lokasi gathering. Sebelumnya ada 4 hotel yang sudah didatangi oleh Nina, tapi keempat hotel itu kapasitasnya kurang. Sampai akhirnya Nina sampailah ke hotel yang terakhir. Ketika dia datang, lobi hotel itu cukup mewah. Area terbuka yang dimiliki hotel pun dipenuhi dengan pepohonan dan tumbuhan yang membuat suasana terasa sangat sejuk dan asri. Nah, sepertinya ini adalah hotel yang pas, yang benar-benar ideal untuk lokasi acara gathering. Apalagi ada kolam renang yang cukup besar, serta layanan hotel yang sangat memungkinkan untuk melakukan aktivitas berkelompok. Tapi sebenarnya ada beberapa hal di hotel itu yang membuat Nina merasa kurang nyaman, kurang sreg. Apalagi ketika dia masuk ke dalam hotel, kondisi lorong hotel itu cukup gelap dengan penerangan lampu berwarna kuning, agak-agak oranye. Dan ketika dilakukan pengecekan kamar hotel pun, Nina tuh merasakan kok interior kamarnya kuno banget ya. Perabotnya itu nuansa zaman dulu banget. Dan bahkan di lorong dan di kamar hotel banyak terdapat hiasan berupa patung-patung berbentuk manusia. Dan ketika melihat patung itu, Nina mulai merasa merinding. Gak tahu kenapa. Ada juga lukisan-lukisan abstrak yang menampilkan wajah manusia dengan bentuk yang tidak beraturan. Nina masih mencoba untuk positive thinking nih. Mungkin interior kamar hotel sengaja dibuat dengan kesan klasik, sesuai dengan tema hotelnya. Tapi entah kenapa Nina merasakan tuh bulu-bulunya merinding terus. Dia kayak merasakan ya perasaan gak nyaman ketika pikirannya itu berkata kalau ruangan dalam hotel itu kok kesannya angker ya. Apalagi nih teman-teman, jarak antara kamar hotel dan lobi terletak di bangunan yang berbeda. Misalkan kita ingin menuju ke area lobi, kita harus melewati 2 bangunan dan taman yang luas untuk sampai ke lobinya. Dan di antara kedua bangunan dan lobi itu pun juga dihiasi dengan patung-patung yang berwarna putih. Cukup creepy sebenarnya menurut Nina. Dan ketika mengecek salah satu kamar hotel, tiba-tiba aja Nina kembali merinding. Nina sempat bilang ke temannya yang saat itu ikut survei ke hotel, kok aku nih merinding ya? Ini ada apa sih? Temannya bilang,
itu cuma perasaan kamu aja. Karena temannya ini sama sekali nggak merasakan apa-apa. Dia sama sekali nggak merinding. Teman-teman, secara medis bulu kuduk manusia itu biasa merinding itu karena berbagai faktor. Merinding sebenarnya adalah keadaan di mana terjadi penegangan otot-otot kecil yang ada di bawah kulit sehingga rambut tubuh itu berdiri tegak. Otot ini disebut dengan musculus erector pili dan itu melekat pada rambut-rambut di kulit. Dan hal ini adalah bagian dari respon terhadap rangsangan di mana tubuh itu mendeteksi sesuatu dan sinyal di otak melepaskan kimia bernama norepinefrin yang kemudian mengaktifkan reseptor otot-otot kecil di bawah kulit tadi. Akibatnya, selain rambut berdiri tegak, permukaan di sekitar rambut itu pun ikut terangkat. Teman-teman sering ngeliat kok kayak kulit ayam yang bulunya tuh baru dicabutin. Nah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya respon ini berhubungan itu dengan mekanisme pertahanan diri. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat kucing yang bulu-bulunya itu tegak mengembang saat mendeteksi adanya bahaya. Merinding sama dengan hal ini. Tapi pada manusia penyebabnya itu bisa macam-macam. Bisa karena suhu dingin, juga merasakan emosi yang intens seperti ketakutan, kebahagiaan, atau terharu. Bisa juga karena penyakit atau kondisi tubuh seperti demam. Karena pada saat demam itu kita akan otomatis mau mempertahankan suhu tubuh kita. Bisa juga karena epilepsi atau gangguan saraf akibat aktivitas sistem saraf yang terganggu. Selain itu bisa juga kita merinding karena adanya rangsangan atau gesekan pada kulit yang sensitif. Misalkan di belakang tengkuk. Kembali ke cerita Nina tadi. Setelah dia berdiskusi dengan rekan kerjanya dan juga dengan pimpinan perusahaan, akhirnya diputuskan kalau hotel tersebut direkomendasikan untuk menjadi tempat acara gathering kantor. Masalah kamar dan juga lorong hotel yang terkesan angker tidak dipedulikan lagi karena teman-teman Nina beranggapan itu bukan masalah. Karena waktu yang semakin mepet menuju hari H, diadakannya gathering, Nina bekerja sampai lupa waktu. Dan kadang-kadang Nina sampai bekerja selama 14 jam dalam satu hari. Ketika sudah selesai bekerja pun, pikirannya terus-menerus memikirkan kerjaan yang belum selesai. Bahkan selama beberapa hari, Nina hanya tidur sekitar 3-5 jam setiap malam. Sampai akhirnya 2 hari sebelum acara gathering, tubuh Nina mulai merasakan kelelahan yang gak main-main. Nina mulai demam, tenggorokannya gak enak, terasa perih. Pada saat dia ngomong itu suaranya serak. Dan energinya otomatis sama lemah. Tapi untungnya semua tugas yang harus dikerjakan oleh Nina itu sudah selesai. Atasan dan juga rekan-rekan kerjanya Nina sangat puas dengan hasil kerjanya Nina. Ya, namanya Nina adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Masalah mulai muncul ya teman-teman ketika demamnya Nina ini tidak kunjung sembuh. Padahal besoknya Nina harus berangkat untuk ikut gathering. Salah satu rekan kerja Nina itu menyarankan agar Nina itu gak ikut gathering. Udahlah istirahat di rumah aja sampai sembuh. Tapi Nina tetap memaksa untuk datang ke acara gathering. Karena dia ingin memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan atasannya Nina yang tahu kondisi tubuhnya Nina ikut menyarankan Nina ini berobat ke dokter aja deh. Dan juga istirahat aja di rumah mengikuti saran dari dokter. Toh ini cuma acara gathering. Bagaimanapun kesehatannya Nina jauh lebih penting. Atasannya Nina terus wanti-wanti. Dia bilang saya tuh memperbolehkan kamu untuk gak ikut acara gathering misalkan memang gak mungkin. Udahlah kamu istirahat aja di rumah. Ingat badan kamu. Tapi lagi-lagi saking workaholiknya Nina, dia menolak untuk mengunjungi dokter dan cuma menggunakan obat penurun panas yang dia beli di apotek. Bahkan Nina maksakan diri, keesokan harinya dia tetap akan datang ke acara gathering yang sudah dengan susah payah dia siapkan. Nina berkata bahwa dia hanya perlu istirahat 1 malam dan besok paginya pada saat bangun, dia yakin tubuhnya sudah sehat seperti sedia kala. Singkat cerita, akhirnya Nina memutuskan istirahat dengan harapan keesokan paginya tubuhnya sudah sehat secara 100%. Hari yang dinanti-nantikan oleh Nina pun tiba. Dengan penuh semangat, Nina ikut naik bus ke hotel tempat gathering bersama seluruh pegawai kantor yang lainnya. Nah, sampai di hotel inilah mulai ada kejadian-kejadian tidak masuk akal yang dialami oleh Nina. Nina masuk ke kamar hotel yang berada di lantai 8. Di mana kamar itu akan dia inapi dengan rekan kerjanya, kita sebut saja namanya Sandra. Nah, saat itu Nina sendiri kamar hotel untuk menaruh tasnya.
Ketika dia masuk ke dalam kamar, dia mendengar di kamar mandi itu kok ada suara perempuan yang sedang mandi sambil nyanyi-nyanyi. Nina kira oh itu Sandra kali, tapi tiba-tiba aja suara itu berhenti dan sama sekali hening. Gak ada suara nyanyian, gak ada suara air shower. Nina ngetuk-ngetuk pintu kamar mandinya. Dia tanya, Sandra, kamu udah selesai mandi? Tapi gak ada jawaban dari dalam. Nina buka pintu kamar mandinya yang ternyata gak terkunci. Tapi ketika pintu terbuka, gak ada siapapun di dalam dan lantai kamar mandi kering sama sekali. Udah pasti Nina kaget. Dan dia baru sadar juga kalau nggak mungkin Sandra sedang mandi. Karena saat itu Sandra nggak ada di kamar hotel dan barang-barangnya Sandra belum sampai di situ. Nina buru-buru keluar kamar karena dia merasakan perasaannya semakin nggak enak, dia semakin merinding. Ketika dia sampai di lift menuju ruangan tempat berkumpul, tepat di lantai 6 liftnya berhenti. Dan ada seorang yang masuk. Ternyata itu Sandra. Nina kaget. Dia tanya ke Sandra, kamu akan tidur di kamar yang sama dengan aku nggak? Dan Sandra menjawab, oh enggak, kamarku itu ada di lantai 6. Aku nggak tidur sama kamu kok. Nina makin kaget nih. Loh, bukannya seharusnya Sandra ini tidur di kamar yang sama dengan dia? Kan tadi sudah ada pembagian kamarnya. Terus di kamar mandi tadi itu siapa? Sandra turun di lantai 3 karena katanya dia ingin mengambil peralatan untuk acara games yang akan diadakan sebentar lagi. Nina sampai lebih dulu ke ruangan tempat berkumpul seluruh karyawan kantor. Dan keanehan terjadi lagi nih. Nina melihat Sandra sudah ada di depan seluruh karyawan kantor sedang memberikan instruksi tata cara permainan saat gathering. Loh, tadi kan Sandra turun di lantai 3. Kok dia sudah duluan sampai ke ruangan tempat berkumpul sih? Terus yang tadi ikut di lantai 6 ke lantai 3 tuh siapa? Nina berusaha tidak memikirkan keanehan-keanehan itu karena dia ingin fokus senang-senang dengan teman-teman sekantornya. Tapi sesekali nih, Nina melirik ke Sandra untuk meyakinkan bahwa Sandra yang ada di ruangan itu adalah Sandra yang asli, bukan makhluk gaib yang menyamar menjadi Sandra. Sesekali Nina lihat ini kakinya napak tanah nggak ya? Oh, napak tanah kok, udah pasti Sandra. Lagian juga teman-teman yang lain ngelihat dia. Acara gathering di hari pertama berlangsung dari siang sampai sore hari. Semua karyawan yang hadir kemudian kembali kamar hotel di sore hari untuk mandi dan kemudian acara akan dilanjutkan dengan makan malam. Nina kembali kamar hotelnya untuk mandi dan mengganti pakaian. Saat itu Nina sempat melihat jam di handphonenya dan waktu menunjukkan pukul 5 sore. Selesai mandi dan juga ganti baju, Nina memutuskan untuk rebahan sebentar di tempat tidur kamarnya. Kasur tempat tidurnya tuh empuk, Nina merasakan sangat nyaman dan gak lama Nina pun tertidur. Nah teman-teman ingat nggak? Tadi kan baru jam 5 sore nih. Dan kata orang nih, sebaiknya kita jangan tidur saat maghrib. Karena katanya kok tidur saat maghrib kita akan diganggu oleh makhluk gaib. Tapi saat itu Nina malah tidur dengan nyenyaknya. Karena tubuhnya terasa lelah setelah mengikuti games yang diadakan saat gathering. Dan tiba-tiba saat tidur itu Nina merasakan keanehan. Dia buka matanya sedikit dan dia melihat ada sesosok makhluk yang berdiri di depan pintu kamar mandi. Makhluk itu warnanya putih, bentuknya seperti guling dan ada beberapa ikatan di puncak kepala, leher dan di beberapa bagian tubuhnya. Bagian wajah makhluk itu sedikit terbuka, terus kelihatan tuh wajahnya warna kehitaman, matanya merah dan enggak berkedip. Itu adalah pocong. Tiba-tiba mulut makhluk itu tuh menyeringai seperti tersenyum. Terus Nina mendengar suara, "Jangan bobo Nina. Lihat sini Nina. Nina, jangan bobo." Nina berusaha malingkan wajahnya tapi badannya terasa berat. Dia berusaha miringkan tubuhnya ke arah lain agar gak melihat makhluk menyeramkan itu. Ketika akhirnya Nina berhasil malingkan wajahnya, tiba-tiba wajah makhluk itu tepat berada sejengkal di hadapan wajahnya Nina. Tepat di sisi tempat tidurnya dan makhluk itu kayak berjongkok di depan wajahnya Nina. Dan Nina hanya bisa berteriak sekuat tenaga. Nina kemudian terbangun dengan napas terengah-engah dan badannya terasa lemah. Dan saat itu dia melihat pintu terbuka dan ayah ibunya datang. Ayah ibunya melihat Nina itu dalam keadaan wajahnya sangat pucat. Nina kaget, dia bingung, kok dia ada di kamarnya? Bukannya tadi dia ada di hotel sedang gathering? Ternyata teman-teman kejadian sebenarnya adalah
Nina itu nggak pernah pergi menghadiri acara gathering. Nina saat itu setelah minum obat dan ketiduran di rumahnya dengan kondisi demam. Suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Dan kedua orang tuanya Nina sengaja membiarkan Nina tertidur dan tidak bangunkan Nina. Karena mereka nggak tega ngeliat si Nina itu tidurnya tuh kayak ngigau dan kelihatan lemah banget. Di pagi harinya sebenarnya Sandra sempat mau menjemput Nina di rumah sekaligus mengecek keadaannya Nina. Tapi melihat keadaan Nina saat itu, Sandra memutuskan ya udahlah, biar aja Nina ini beristirahat. Toh nggak ikut gathering juga nggak apa-apa. Kondisinya seperti ini kok. Mendengar cerita orang tuanya, Nina kaget dan dia sangat menyesal karena nggak bisa mengikuti gathering yang diadakan oleh kantornya. Tapi kedua orang tua Nina menasihati anak mereka. Katanya lebih baik Nina itu memulihkan kondisinya agar sehat seperti sedia kala. Kedua orang tua Nina kemudian membawa Nina ke dokter untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Dan hasil pemeriksaan dari dokter menyebutkan kalau Nina ini mengalami penyakit infeksi saluran pernapasan. Tenggorokan dan saluran pernapasan Nina mengalami peradangan yang cukup berat. Dokter memeriksa tenggorokannya Nina dan melihat amandelnya Nina ini bengkak dan sangat merah. Selain itu, saat diperiksa dengan stetoskop, bunyi napasnya Nina itu ada kayak gemerisik dan juga ada suara mengi. Kayak suara ngik yang menunjukkan kalau memang ada radang di saluran napasnya Nina. Dokter menjelaskan, awalnya Nina memang hanya sakit radang tenggorokan biasa. Tapi karena Nina nggak minum obat yang tepat, maka infeksinya tidak tertangani. Sebelumnya, Nina hanya minum obat untuk penurun panas, yang menyebabkan gejala panas tubuhnya memang membaik, tapi infeksinya tetap tidak tertangani. Akibatnya infeksi menyebar ke saluran napas bagian bawahnya juga. Bakteri menginfeksi saluran napas bawahnya Nina dan menyebabkan pembengkakan dinding saluran napas dan peningkatan produksi dahak. Bakteri juga memicu sel kekebalan tubuh untuk menghasilkan pirogen atau zat yang memicu demam. Pirogen ini bekerja dengan merangsang hipotalamus, yaitu bagian dari otak yang mengatur suhu tubuh. Hipotalamus kemudian meningkatkan suhu tubuh sehingga terjadilah demam. Demam sendiri adalah upaya tubuh untuk membatasi aktivitas bakteri. Dan saat diperiksa ya memang teman-teman, demam yang Nina alami mencapai 40 derajat Celcius. Demam yang tinggi dapat menyebabkan mimpi yang aneh dan bahkan halusinasi karena beberapa faktor. Perubahan suhu pada otak menyebabkan kacaunya cara otak merespon informasi sensoris sehingga terjadilah halusinasi. Aktivitas berlebihan dari kimia otak menyebabkan terpicunya emosi secara intens sehingga kadang-kadang orang yang demam itu mengalami mimpi buruk. Demam juga menyebabkan tidur itu jadi terputus-putus dan gak nyenyak. Kurangnya tidur berkualitas menyebabkan otak melompat ke mimpi yang lebih intens dan bahkan emosional. Selain itu, kehilangan cairan dan mineral tubuh menyebabkan gangguan pada sel-sel saraf sehingga terjadilah halusinasi. Kekurangan cairan juga menyebabkan penurunan tensi sehingga aliran cairan tubuh ke otak pun otomatis berkurang. Akibatnya penderita merasa linglung dan bahkan mengalami halusinasi. Halusinasi saat demam biasanya terjadi ketika suhu tubuh itu naik dengan sangat tinggi, antara 39 sampai di atas 40 derajat Celcius. Penderita bisa mengalami halusinasi seperti melihat sesuatu yang seharusnya tuh nggak ada. Kadang-kadang juga merasa ada yang menyentuh tubuh atau merasakan takut, kebingungan yang tidak jelas sebabnya. Dan inilah teman-teman yang terjadi sama Nina. Jadi ya bisa dibilang Nina ini tidak mengalami gangguan mistis apapun, tapi hanya berhalusinasi akibat demam tinggi yang dia alami. Teman-teman, melalui cerita ini saya mencoba untuk mengajarkan efek dari demam yang bisa terjadi pada kita semua. Gak ada unsur mistis atau gangguan-gangguan makhluk gaib yang terjadi dari apa yang dialami oleh Nina. Semuanya terjadi karena kesehatan Nina memang membutuhkan perawatan dan istirahat. Ingat selalu teman-teman, kesehatan adalah karunia yang harus kita jaga. Sehat selalu ya teman-teman.